Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim, tahukah Anda apa itu riba? Ya, riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Masih bingung dengan arti riba dan hukum melakukannya di dalam Islam? Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang riba, hukum dan dosa melakukannya di dalam program Tahukah Anda? Dalam bahasa perbankan di Indonesia, riba dikenal dengan sebutan bunga. Sesuatu yang indah bukan? Harum dan dianggap sesuatu yang menarik. Padahal, pada hakikatnya ia adalah racun yang merusak sistem ekonomi. Ya, entah sadar atau tidak, riba sudah menyebar bagaikan asap di tengah masyarakat kita. Banyak iming-iming kemudahan yang mereka tawarkan agar Anda terjerat riba. Mulai dari kredit motor DP murah, asuransi kesehatan, dan tak lupa pula, mereka bangun perumahan dengan tagline tanpa DP. Padahal, Masya Allah, tagline sebenarnya perumahan tersebut adalah tanpa keberkahan. Karena kemudahan itulah yang menyebabkan masyarakat kita menganggap remeh dosa riba. Padahal, dosa paling ringan dari riba adalah seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar. Inilah riba, sebuah dosa besar yang dianggap lazim. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai riba? Dan bagaimana hukum dan dosa melakukan riba di dalam Islam? Berikut liputannya untuk Anda. Sering malahan. Pernah. Pernah mendengar istilah riba gitu. Alhamdulillah pernah, bahkan sering. Istilah riba pernah dengar. Oh pernah Pak, sering. Pernah. Riba itu kalau menurut saya sendiri artinya itu adalah suatu yang lebih gitu atau berbunga seperti itu. Riba itu kita meminjam uang dengan berbunga. Riba itu membungakan uang gitu. Riba itu salah satunya bunga uang. Itu tambahan dalam bermuamalah. Riba itu sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Ketika pertama kali mendengar riba gitu atau ketika mendengar riba itu adalah suatu hal yang tidak boleh gitu, hal-hal yang menjadi dosa gitu. Itu terpikir pertama adalah rentenir dan kita ke bank, minjem uang di bank. Terpikir itu dia ya membungakan uang gitu. Uang, dosa. Hutang. Pertama kali terfikirkan adalah sesuatu uang atau benda yang dilipat gandakan. Misalkan si A meminjam uang kepada si B 100.000 misalkan. Kemudian si B mensyaratkan si A membayar 100.000 atau lebih 110.000. Nah itu yang 10.000 yang lebih itu dinamakan riba seperti itu. Minjem uang ke bank terus sama rentenir, terus yang lebih ngerinya lagi kalau kita pinjam sama rentenir itu bunganya aja yang kita bayar. Kalau pokoknya belum terbayar, bunganya aja yang kita bayar. Kalau misalnya kita terlilit hutang gitu kan, jadi kita meminjam ke sana sini nggak bisa. Jadi jalan satu-satunya kita harus ke orang yang meminjamkan itu yang berbentuk riba. Itu dia langsung memberikan. Ya contohnya kalau misalnya 100.000. Itu bunganya 20% gitu biasanya itu. Itu. Riba itu salah satunya adalah bunga uang di bank. Misalnya ada seseorang yang meminjam 2.000 dibayar 3.000. Nah, itu riba. Riba itu seperti kita meminjam uang di suatu lembaga yang mana ketika kita pinjam uang tersebut maka kita harus mengembalikan kadar uang itu melebihi dari kadar yang kita pinjam. Hukumnya jelas haram, tidak boleh. Diharamkan, haram. Kalau menurut Islam riba itu haram gitu. Jelas nggak boleh lah.
Oh tentu tidak. Tidak boleh riba itu. Tidak boleh. Yang setahu saya itu adalah riba karena di sana ada bunga, ada sesuatu yang lebih seperti itu. Itu pengetahuan Islam itu riba. Itu dilihat dari banknya gitu. Ya kalau mau yang bagus dia kayak bank-bank muamalat, itu bank syariat, itu bisa itu untuk kita. Gitu. Setahu saya sih tidak boleh, Pak. Riba. Alasannya karena ketika kita pinjam uang di bank konvensional atau bank-bank yang lain, maka kita harus di situ sudah ada namanya bunga. Nah, bunga tersebutlah yang membuat kadar yang kita pinjam tadi menjadi riba. Pertama jelas syariat mengharamkan. Kemudian yang kedua dia adalah merupakan salah satu dosa besar. Kemudian yang ketiga memacu zalim antara sama manusia. Diharamkan ya karena mungkin bunganya tadi tuh Pak terlalu tinggi, karena kalau kita di umat Islam ini kan apalagi kita pernah orang sunnah itu kalau kita nyimpan uang tidak boleh di bank dan tidak harus berbunga. Bebunga dia karena bebunganya itu tidak sepantasnya gitu, terlalu besar untuk dikembalikan lagi gitu. Yang jelas karena dilarang oleh agama, ya dilarang agama, itu aja sih. Karena riba itu merugikan orang kecil terutama. Karena riba itu menzolimi seseorang. Riba itu yang saya tahu itu termasuk ke dalam kategori dosa besar. Kurang tahu Pak. Kalau tidak salah ingat, wallahu alam, seperti berzina dengan ibu sendiri. Seperti seseorang yang berzina dengan orang tuanya, Pak. Itu lebih besar daripada dosa seorang anak kandung yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita mendengarkan beberapa pandangan dari sebagian kaum muslimin tentang riba. Lantas, bagaimana pandangan Islam mengenai muamalah dengan cara riba? Yuk kita tanyakan kepada Ustadz Rahmat Hidayat mengenai hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Secara istilah adalah tambahan yang diharamkan, tambahan dari modal utama dari harta kita yang diharamkan oleh syariat Islam di benda-benda tertentu atau di zat-zat tertentu. Itulah ta'rif riba secara bahasa dan istilah. Contoh praktek riba dalam masalah hutang piutang seperti ada seorang yang minjam uang 1 juta, kemudian ia ketika mengembalikannya wajib membayar lebih dari yang ia pinjam, yaitu 1.100.000 umpamanya. Maka ini adalah riba. Dalam jual beli, contoh riba adalah seperti seseorang umpamanya membeli 1 kilogram beras yang kualitas bagus dibeli dengan 2 kilogram beras yang kualitasnya rendah. Ini adalah riba dalam jual beli. Hukum melakukan riba dalam agama Islam sangat dicela oleh agama Islam. Riba adalah satu dosa yang sangat besar di mata agama Islam. Sebuah larangan yang tidak bisa dibandingkan dengan larangan apapun karena ancamannya adalah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama Islam sangat melarang tegas masalah riba ini, dan Rasulullah SAW memasukkan riba ini adalah bagian daripada tujuh perbuatan yang bisa menghancurkan seorang hamba. Sab'un minal mubiqat. Ada 7 perbuatan yang bisa menyebabkan kehancuran seorang hamba. Yang pertama adalah syirik dan salah satunya adalah riba. Iya, meminjam dari bank konvensional, maka itu adalah salah satu praktek riba. Kenapa? Kita mengetahui bagaimana bank konvensional
selalu mewajibkan nilai tambahan bagi orang yang meminjam. Ia harus membayar lebih daripada yang ia pinjam, baik sedikit maupun banyak. Maka ini adalah termasuk atau itulah riba yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, riba jahiliyah. Bahkan riba jahiliyah sebenarnya lebih mudah atau tidak separah dengan riba sekarang. Riba jahiliyah di zaman Rasulullah SAW adalah ketika seseorang berhutang, kemudian ketika masuk masa tempo ia belum bisa membayar, maka akhirnya ia pun dikenakan denda karena ketidaksanggupannya membayar. Itu adalah riba jahiliyah. Tetapi riba sekarang lebih parah lagi. Mulai pertama kali ia meminjam, ia sudah ditentukan harus membayar sekian. Walaupun ia membayar dalam tempo yang ditentukan atau tidak. Maka ini adalah suatu hal yang sangat besar dosanya dan tidak boleh kita anggap remeh. Yaitu meminjam di bank konvensional adalah perbuatan riba yang sangat diharamkan oleh syariat Islam. Iya, kenapa riba diharamkan? Pertama, agama Islam sangat menganjurkan kepada sesama muslim untuk saling tolong-menolong. Bahkan syariat Islam memberikan ganjaran yang begitu besar bagi orang yang mau meminjamkan uang kepada saudaranya. Karena kita mengetahui seseorang tidak akan meminjam uang kecuali karena ia sangat membutuhkan. Nah, agama Islam sudah memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang mau meminjamkan uang. Salah satu dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang meminjamkan kepada saudaranya itu seperti bersedekah setengah dari jumlah yang ia pinjamkan. Yaitu umpamanya ketika Anda meminjamkan kepada saudara 1.000.000 rupiah, maka itu sama dengan Anda memberi sedekah 500.000 rupiah. Subhanallah. Ini adalah pahala yang luar biasa. Maka dalam hal pinjam meminjam ini haruslah dengan ikhlas dan tidak boleh ada niat sama sekali untuk mengambil keuntungan. Makanya agama Islam sangat keras mengutuk orang yang mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Maka agama Islam juga mengharamkan dan mengatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus, memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, maka harta kita akan tumbuh. Tetapi kalau kita bermuamalah dengan riba, kita memberi hutang kepada orang dengan mewajibkan orang yang meminjam menambah nilai daripada apa yang ia pinjam, itu adalah suatu hal yang akan menyebabkan harta lenyap dari keberkahan. Dari segi ekonomi, kita bisa membahas bagaimana bahayanya riba. Karena riba bisa menyebabkan inflasi yang begitu tinggi. Kita mengingat bagaimana pernah terjadi kira-kira tahun 98, terjadi krisis moneter yang begitu membahayakan dunia. Sampai-sampai bank internasional dan seluruh bank yang melakukan praktek riba semuanya mengalami kerugian. Dan kita mengingat hanya satu negara yang tidak mengalami kerugian ekonomi, yaitu negara Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka menghindari yang namanya praktek riba. Karena ketika bank memproses atau mempergunakan daripada modal orang yang menitipkan uang ke tempatnya, dan ternyata usaha yang dikembangkan gagal, kemudian bank tersebut tetap wajib mengembalikan modal orang yang meminjam tersebut, maka saat itulah akan terjadi kehancuran ekonomi. Maka agama Islam sangat mengharamkan hal tersebut, dan itu adalah salah satu dampak yang luar biasa yang kita akan dapatkan di dunia ini. Pertama, dari sisi keimanan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan keberkahan dari harta hasil riba. Kedua, kita juga akan mengalami kerugian dari sisi ekonomi yang akan mencakup kerugian global. Artinya bukan hanya seorang saja yang mengalami kerugian, tetapi bisa mengakibatkan jutaan manusia mengalami kerugian seperti yang pernah terjadi krisis moneter yang belum lama, mungkin kita masih ingat tahun 98. Dosa riba sangatlah besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ar-riba bid'un wa sab'una baban. Riba itu ada 70 sekian pintu. Dan yang paling ringan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosanya adalah seperti
ityanur rajuli ummah, seperti seseorang berzina dengan ibunya. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya dosa berzina dengan ibu kandung sendiri, dan itu adalah dosa riba yang paling ringan. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah dengan hal riba ini. Bahkan Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam asyaddu 'indallah min sittah wa thalathina zaniyah. Yang artinya 1 dirham riba yang dimakan seseorang dalam keadaan ia tahu itu adalah riba, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 36 kali berzina. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan orang yang berbuat dosa itu bagaikan orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, berarti kalian sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segalanya? Hanya 2 dosa yang disebutkan dalam syariat Islam, yang mana orang yang melakukannya adalah bagaikan orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, man adani waliyan, orang yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melakukan praktek riba dan tidak mau meninggalkan riba, berarti ia sudah mengibarkan bendera perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah dosa yang begitu besar. Bahkan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau dinampakkan bagaimana keadaan orang di surga dan di neraka. Dan beliau ada melihat di neraka orang yang berenang di sungai yang mana sungai itu tersebut merah dan ia adalah sungai darah. Setiap orang yang berenang tersebut sampai ke pinggir sungai, maka ada seorang yang mengumpulkan batu, kemudian batu itu pun langsung dimasukkan ke mulut orang yang tadinya berenang di sungai darah tersebut. Kemudian ia pun pergi, kemudian kembali lagi, kemudian mulutnya pun disumpal dengan batu. Maka begitulah seterusnya ketika ditanya ternyata dia adalah orang yang pemakan riba ketika hidup di dunia. Begitulah dosanya di mata syariat Islam, begitu besar. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa tersebut dan jangan sampai kita meremehkannya sama sekali. Bagaimana kita mengetahui ada praktek riba dalam satu muamalah? Tentunya kita hanya bisa mengetahuinya dengan ilmu. Ya, dengan belajar. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, la yabi'u fi suqina illa man yafqah. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Tidak boleh berjualan di pasar kami ketika, kata Umar bin Khattab di Madinah, tidak boleh berjualan di pasar Madinah ini kecuali orang yang sudah bertafaqquh, yang sudah belajar agama. Kenapa? Karena kalau ia tidak belajar, kalau ia tidak menuntut ilmu, ia tidak tahu praktek yang ia jalankan tersebut adalah riba. Ia tidak tahu ketika ia kredit mobil ternyata ia bermuamalah dengan riba. Ia tidak tahu ketika ia melakukan jualan umpamanya emas dengan emas atau perak dengan perak ternyata itu adalah perbuatan riba. Karena seperti yang kita lihat zaman sekarang, orang yang kredit mobil, kredit kereta, ada satu syarat di situ adalah sama dengan di zaman jahiliyah. Kenapa? Kalau ia telat maka ia harus membayar lebih. Itu adalah praktik riba yang mesti ditinggalkan oleh umat Islam dan seluruh manusia semuanya, karena ini adalah syariat Allah dan syariat Allah adalah umum untuk seluruh manusia. Iya, orang yang sudah terlanjur melakukan praktek riba, apa yang ia lakukan kalau ia ingin bertaubat? Maka orang yang sudah melakukan dosa besar, ada 3 syarat yang harus ia lakukan kalau ia ingin bertaubat. Pertama, ia harus menyesali perbuatannya. Kedua, ia harus bertekad tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Ketiga, ia kemudian memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menebus dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Ketika seorang sudah melakukan praktik riba, ia harus menyesal dan betul-betul menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni. Kemudian ia harus bertekad dengan tekad yang kuat tidak akan kembali lagi kepada praktek riba tersebut. Kemudian yang ketiga, ia beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan segala amal-amal soleh yang akan ia kerjakan tersebut bisa menebus dosa-dosa yang sudah ia lakukan, dosa riba yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bagaimana Umar bin Khattab ketika ia lalai sholat asar karena tertidur di kebunnya yang rindang, di kebunnya yang begitu lebat, maka ketika ia terbangun, ia pun kemudian tersadar dan kemudian merasa sedih sekali karena ia sudah kehilangan pahala jamaah sholat asar dan ia merasa itu adalah suatu dosa. Kemudian ia pun mengatakan, saya akan menyedekahkan seluruh kebunku ini agar bisa menebus kesalahanku telah lalai dalam sholat asar. Itu adalah salah satu contoh bagaimana menebus perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik. Maka orang yang sudah melakukan muamalah riba, sudah melakukan perbuatan-perbuatan riba, maka ia harus melakukan amal soleh yang banyak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa riba yang sudah ia lakukan di masa lalunya. Orang yang sudah melakukan riba, maka tentunya kita menasihatkan kepadanya agar segera dan jangan ragu untuk meninggalkan muamalah ribawiyah tersebut. Agar langsung meninggalkan saat ini juga segala praktek riba. Kenapa? Karena sekarang Anda sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda pastinya sekarang sudah berada di jurang kehancuran. Karena tidak mungkin Anda bisa menang berperang melawan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kalau kita atau seseorang masih terus-menerus melakukan praktek riba dan merasa bisa melawan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah suatu kebodohan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa? Maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan sama sekali. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan riba dan akan menumbuhkan daripada hasil sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan melihat kebahagiaan dari orang-orang yang melakukan praktik riba walaupun ia hidup dengan limpahan harta, maka ketahuilah sesungguhnya di dadanya ia tidak pernah merasakan kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan riba itu dihancurkan keberkahannya, dan kalau sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Nah, sahabat keluarga muslim, demikian penjelasan Ustadz Rahmat Hidayat mengenai hukum melakukan riba. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi motivasi agar kita lebih giat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan-larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.